Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, mengisi tazkirah ringkas pengajian pendek subuh, menggarisbawahi apa yang sudah dibicarakan kemarin tentang nama-nama dan julukan bulan Ramadan. Kalau dikumpulkan dari pendapat ulama, bahkan dari Quran dan hadis, nama-nama dan julukan Ramadan itu lebih 20 banyaknya. Antara lain dikatakan bulan Ramadan bulan syafaat, karena orang yang berpuasa Ramadan dengan baik, nanti Ramadan akan muncul bersamanya, akan tampil bersamanya waktu kita menghadap Allah bersama Al-Quran. Di antara yang beri syafaat nanti di hadapan Allah, Ramadan dan Al-Quran, Al-Quran dan Ramadan. Di sini ada dicatatkan hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad, katanya di sini as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani. Quran dan siam, siam dan Al-Quran. Siam itu puasa ya. Kemarin kita sudah bilang bahwa siam itu tidak perlu kita terjemahkan dengan puasa, siam saja ya, karena rukun iman, rukun Islam yang 5 itu tinggal siam saja yang belum kita pakai. Selainnya 4 yang lain sudah dipakai istilah agamanya. Syahadat kita pakai syahadat, salat kita gunakan salat, zakat kita pakai zakat, haji juga kita gunakan. Tiba di siam tidak dipakainya siam, dipakainya puasa. Mana sama puasa dengan siam ya? Jadi katanya di sini as-siyam wal Quran, siam dan Quran yashfa'ani lil abdi, akan memberi syafaat nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tampil siamnya, tampil ibadah puasanya, tampil tilawah Al-Qur'annya. Yaqulu siyam, ibadah siamnya, ibadah puasanya berbicara di hadapan Allah. I Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwat bin nahar fasyafi'ni fih. Puasanya ngomong nanti, ibadat siamnya ngomong, ya Rab, ya Allah, saya melarangnya makan dan minum di siang hari. Fasyafi'ni fih, tolonglah syafaatkan kawanku ini, memberku ini. Si ibu, si bapak disyafaatkan oleh ibadat siam puasa bapak sendiri, ibu sendiri. Wa yaqulul Qur'an, Quran juga ngomong, berbicara, mana'tu an-naum bil-lail, saya larang dia tidur di malam hari. Jadi malam Ramadan itu diisi dengan Quran, Bu ya. Diisi dengan Quran. Siang juga kalau ada masa kosong, masa senggang, diisi dengan Quran. Mana'tu an-naum bil-lail, ibu ini selama bulan Ramadan berkurang tidurnya gara-gara aku, kata Al-Quran. Disebabkan aku, ibu ini tidak tidur di malam hari. Jadi tidurnya mesti dibagi, Bu ya. Mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fih, saya melarang ibu ini, bapak ini tidur di malam hari, tolong syafaatkan dia. Subhanallah, ibadat yang kita lakukan itu akan memberi syafaat. Dalam hadis lain, ini yang berhubungan dengan Ramadan ini ya. Dalam hadis lain yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan, begitu juga. Di luar Ramadan kita membaca Quran, bukan di Ramadan saja. Nanti Quran tampil waktu orang berhadapan dengan Allah, dan semua kita akan berhadapan dengan Allah. Waktu kita berada di mahkamah Allah, mahkamah agung, Allah menanya si hamba, Allah menanya ibu, Allah menanya bapak. Quran yang ngomong. Oh, ibu ini baca Quran bukan Ramadan saja ini, kata Quran tuh.
Bapak ini baca Quran 12 bulan setahun, bukan sekali setahun. Subhanallah. Setiap Allah menanya si hamba, Quran yang ngomong. Sudah ditanya beberapa kali, akhirnya Allah bilang sama Quran, anta wa sya'nak, terserah sama kamulah mau diapain orang ini. Lalu dalam kisahnya, dalam hadis tersebut, Quran mengasih pakaian, mengasih mahkota, Quran yang membawanya ke jannah. Subhanallah. Di antaranya ke alamat istananya di jannah. Jadi perlu kita menyisihkan waktu kita bersama Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Sama ada kita baca secara sendiri-sendiri atau kita baca dengan istri dan suami, suami dengan istri, atau dengan anak, dengan menantu, dengan cucu. Yang penting sepatutnya ada halaqah bersama Al-Quran di rumah. Sepatutnya ada masa sama-sama memegang Al-Quran di rumah. Ada kisah unik dari Masjid Nabawi ya, yang bercerita ini penceramah terkenal di Malaysia. Yang menyampaikan kisah ini seorang penceramah terkenal di Madinah, di Masjid Quba. Imam Masjid Quba bercerita tentang jemaah yang berinteraksi dengan Al-Quran di Masjid Nabawi. Jemaah dari Yaman, jemaah dari negeri Yaman datang ke Madinah melaksanakan umrah, menunaikan ibadah umrah. Sampai di sana kebetulan bapak ini tidak pandai membaca Quran. Bukan semua orang pandai membaca Quran. Bapak ini tuna aksara, buta Al-Quran, buta huruf. Lalu apa kerjanya? Dia masuk Masjid Nabawi, diminta sama jemaah, Pak, tolong bacakan saya Al-Quran. Orang di sana rata-ratanya masuk masjid baca Quran ya. Sepatutnya kalau masuk masjid peganglah Al-Quran, bacalah Al-Quran sebelum sholat, sesudah sholat, atau di waktu-waktu kosong yang lain. Jadi bapak tadi datang sama bapak A contohnya, bapak B, bapak C, alif, ba, ta, sama bapak ba, bapak bacakan saya Al-Quran. Mungkin bapak yang pertama dibacakannya contohnya Suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai nanti habis. Atau dibacanya surah lain. Pindah lagi kepada yang di sampingnya. Pak, tolong bacakan saya Al-Quran. Dibacanya surah apa saja lah ya. Surah Kahfi. Alhamdulillahillazi anzal al-Qur'ana ala abdihi liyakuna. Alhamdulillahillazi surah Kahfi ya. Sangkut sikit hafalannya. Mungkin dibacanya surah Kahfi yang awalnya dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dibaca bapak tadi surah Kahfi. Mungkin beberapa halaman, pindah lagi sama yang satu lagi. Begitulah amalan jemaah umroh dari Yaman. Ada nggak jemaah umroh Indonesia bikin macam itu di sana? Rata-rata jemaah kita mungkin pandai baca Quran ya. Kalau tidak baca Quran dia tidak pergi umroh barangkali. Ini bapak ini tidak pandai baca Quran, tapi dia cinta Al-Quran, suka mendengar Al-Quran dibaca. Ini amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad juga ada masanya memanggil sahabat, tolong bacakan saya Quran. Ini amalan Nabi ini. Ini amalan Rasulullah, menyuruh, meminta orang lain baca Quran, kita dengar. Pernahkah suami minta istrinya baca Quran? Istri minta suaminya baca Quran? Ayah minta anaknya, anak minta ayahnya baca Quran? Nah, ini amalan Rasulullah. Ini yang diamalkan oleh jemaah dari Yaman di Masjid Nabi. Subhanallah. Tiba giliran seorang bapak itu baca Quran, dibacanya ayat yang ada sejadahnya. Contohnya surah Al-Isra ayat 109. Wa yakhirunil azqan
wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ayat sajadah dibaca oleh si pembaca, yang mendengarnya memerhatikan dengan tekun. Si pembaca waktu membaca ayat sajadah dia sujud sajadah, sujud tilawah. Yang minta dibacain tadi jemaah yang buta huruf turut sujud. Subhanallah, turut sujud. Yang si pembaca bangkit dari sujudnya, yang mendengar tidak bangkit, meninggal terus. Subhanallah, meninggal dalam sujud. Sewaktu sujud di Masjid Nabawi, waktu sujud tilawah, waktu mendengar orang lain membaca Al-Quran. Subhanallah. Berarti walaupun bapak itu buta huruf Al-Quran, hatinya tidak buta, berarti dia faham. Kadang-kadang kita baca, mata kita bisa baca, tapi hatinya tidak faham. Nah, itu masalahnya ya. Itu masalahnya orang kita pandai membaca, tidak berusaha mendalami maksudnya. Bapak tadi meninggal waktu sujud tilawah, waktu orang lain membacakan dan dia mendengar, dia berinteraksi dengan bacaannya si pembaca, walaupun dia tidak pandai membaca. Jadi begitulah, Quran ini akan memberi syafaat nanti bersama puasa. Puasa, ibadah siam akan memberi syafaat kepada Allah waktu si hamba berada di mahkamah Allah. Jangan nanti Quran merungut, komplain, mengadu. Ada juga ceritanya, tiba orang yang tidak pernah baca Quran, tidak mau baca Quran, tidak mau mendengar Al-Quran, dipanggil oleh Allah, Quran ada di sampingnya. Quran tadi mengadu kepada Allah, ya Allah, ini orang ini susah, ini Allah, ini brengsek, ini orang ini tidak ada Quran dalam hidupnya, tangannya tak suka megang Quran, tangannya suka megang yang lain-lain. Ada nanti akan terjadi seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Yang jelasnya sebagai menutupi tazkirah ringkas, kalau pulang ke rumah nanti tolong baca surah Thaha ya. Surah Thaha tentang pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang tidak ada masa bersama Al-Quran nanti, yang memalingkan diri, yang mengabaikan Al-Quran, nanti di hari kiamat bermasalah besar, kasusnya berat di hadapan Allah. Tertera, tercatat dalam ayat 124 surah Thaha, 125, 126 surah Thaha sampai 127, ayatnya pendek, 124 sampai 127, halaman 320, cerita orang yang tidak peduli Al-Quran. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang tidak peduli Al-Quran, bahkan berpaling dari Al-Quran, kehidupannya akan serba susah di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dari kiamat keluar kubur tidak ada matanya, tunanetra dia. Di atas bumi dia sehat, di padang mahsyar dia cacat. Orang sehat jadi cacat nanti di sana. Lalu orang cacat di akhirat ini mengadu kepada Allah dalam ayat 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya cacat? Dulu saya sehat di dunia. Kenapa tiba-tiba sekarang saya tidak ada mata? Dijawab di sini, diterangkan kesilapannya agar kita menjauhi kesilapan ini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ada Quran dulu di rumah tidak dibaca, ada Quran di masjid tidak dibaca, tidak dipegang. Lah dua-dua di masjid tidak bisa juga baca Quran, tidak bisa juga memegang Al-Quran. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ada Quran dulu di dunia, engkau lupa memegang Al-Quran, lupa berinteraksi dengan Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah
engkau dilupakan. Dulu engkau melupakan Al-Quran, sekarang engkau dilupakan. Lupa ngasih mata, lupa memasang mata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, sisi kala waktu bersama Al-Quran, mau baca berapa? Mau baca 1 juz 1 hari? Kata Syekh almarhum Ali Jabir rahimahullah, kalau bapak mau baca Quran 1 juz 1 hari, senang saja katanya. Bacalah 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman saya sudah sholat, jadi 1 kali sholat 4 halaman, 5 kali sholat 4 kali 5 20, udah 1 juz. Nggak mungkin tidak bisa baca Quran 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman saya sudah sholat. Kata Syekh Ali Jabir rahimahullah. Mudah-mudahan kita terhimpun nanti pada sholat bersama Syekh Ali Jabir. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa afaita wa la hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa baraktaha lana ya mujibas silin. Allahumma munna alaina bisyami ramadana imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadana imana wa ihtisaba. Allahumma ij'al minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima hujjatan lana la 'alaina ya mujibas silin. Ya Allah, jadikanlah Quran Karim, kitab suci ini yang memberikan syafaat di hadapan Engkau nanti ya Allah, di mahkamahmu nanti ya Allah, memberi kami syafaat. Demikian juga ibadah puasa, ibadah siam kami ya mujibas silin, ibadah siam dan qiyam kami memberi syafaat di mahkamahmu nanti ya Allah, demi kemaslahatan kami, kepentingan kami ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.